Ya, pemirsa, tim penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi mencatat per 29 Mei 2023 setidaknya sudah ada 71 jemaah calon haji yang harus dirawat inap. Tim penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi terus melakukan pelayanan dan pendataan terkini terkait jemaah calon haji yang memiliki masalah kesehatan. Per 29 Mei 2023 setidaknya sudah ada 71 jemaah calon haji yang harus dirawat inap. 21 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Berdasarkan tim penyelenggaraan kesehatan haji, penyakit terbanyak yang diderita jemaah calon haji adalah diabetes, jantung, dan Alzheimer. Sedangkan untuk jemaah calon haji yang dirujuk menderita penyakit stroke, anemia, dan jantung. Sementara untuk jemaah calon haji yang wafat tercatat ada 4 orang dan penyakit jantung iskemik, shock septik, dan juga gagal jantung akut. Pelayanan kesehatan jemaah calon haji kita akan berbincang langsung dengan Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Madinah bersama dengan Dr. Tafsin Al-Farizi. Assalamualaikum dok, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Dr. Tafsin, kalau sampai saat ini bagaimana sejauh ini pelayanan kesehatan para jemaah calon haji kita? Adakah yang perlu penanganan secara serius atau apa? Kalau tadi kita mendengar sebelumnya ada sebuah catatan penyakit-penyakit yang saat ini begitu banyak diderita oleh jemaah haji asal Indonesia. Ya, Waalaikumsalam Mbak Eliza dari Madinah melaporkan Bapak Ibu atau pemirsa di tanah air dari jemaah yang haji Indonesia yang kita dapatkan ini memang banyak sekali penyakit risiko tinggi, baik itu risiko tinggi penyakit maupun risiko tinggi umur. Nah, memang kalau kita melihat dari data dari setiap kloter yang jemaah haji yang berangkat di tahun ini, kurang lebih 50% jemaah haji kita ini terdapat risiko tinggi penyakit dan risiko tinggi usia. Gitu Mbak Eliza. Baik, 50%. Rata-rata gangguan kesehatan seperti apa sih dok yang memang tadi paling banyak dialami oleh jemaah calon haji kita? Penyakit yang banyak itu penyakit jantung, penyakit paru, kemudian diabetes Mbak Lisa. Itu yang mungkin 3 terbesar yang kita banyak jumpai selain penyakit lanjut usia ya, gitu Mbak Lisa. Baik. Nah, ini kan kita tahu pemberangkatan ke Mekah sudah mulai diberangkatkan seperti itu. Dengan banyaknya jamaah yang sakit seperti ini, bagaimana tentunya dalam hal ini? Iya, dari 50% tadi ya, jemaah tadi risiko tinggi, kami rencana di kantor kesehatan klinik kesehatan Indonesia di Madinah ini rencana akan meminta kepada dokter yang ada di kloter ya untuk mengidentifikasi untuk kita melaksanakan medical check up ya, sehingga nanti data-data yang kita dapatkan ya juga bisa kita gunakan untuk mengantisipasi terhadap jemaah haji yang untuk melaksanakan berangkat ke Mekah dalam menjalankan ibadah pada saat persiapan Armusna, Arafah, Mina, dan Musdalifah nanti. Artinya bahwa tetap diusahakan seperti itu agar tidak sampai menghambat jalannya ibadah seperti itu ya dok ya? Iya betul, sehingga nanti ibadah tadi bisa jemaah haji yang tadi tentu kita melihat dari kondisi-kondisi jemaah tadi yang hasil pemeriksaan medical check up tadi di beberapa tentunya diseleksi ya yang benar-benar memang berisiko tinggi yang kita akan periksa. Itu usulannya nanti di dokter kloter sehingga nanti memang kira-kira jemaah mana yang kita prioritaskan untuk yang bisa melaksanakan
ibadah haji nanti di Arafah nanti. Artinya bahwa dari klinik kesehatan haji Indonesia ini sudah menyediakan juga titik-titik atau mungkin posko-posko seperti itu, Dok, untuk tadi jika dikhawatirkan adanya nanti calon jemaah haji yang memang dalam proses ibadah nanti mengalami gangguan kesehatan seperti itu? Iya, kita petugas kesehatan sudah menyiapkan, tentunya di dalam kloter sudah ada 3 tenaga kesehatan, 1 dokter, 2 perawat, yang mungkin saat ini ada 537 kloter, kurang lebih 1.600 tenaga kesehatan kita ada di kloter. Kemudian dari kloter tersebut nanti kami ada tenaga PPIH. PPIH ini nanti terdiri atas PPIH bidang kesehatan yang ada tugasnya di sektor itu sebagai tenaga emergency medical team, ya, yang nanti mendeteksi dan melakukan emergency response kepada jemaah-jemaah haji yang khususnya yang berada di wilayah sekitar Markaziah di Nabawi. Kemudian kami ada juga tenaga kesehatan promosi kesehatan yang memberikan selalu edukasi kepada jemaah haji bagaimana selalu menggunakan masker, kemudian payung, dan kemudian nanti sendal, tentunya cukup panas udara di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Beberapa ada kasus 1 atau 2 ini yang saat ini mudah-mudahan, karena juga tim promosi kesehatan ini juga membagi sendal yang bagi jemaah haji yang masuk masjid tertinggal sendalnya. Jadi kami juga membagikan selain masker, kemudian sendal ini yang kami berikan, sehingga nanti untuk mengurangi risiko-risiko daripada melepuhnya telapak kaki. Kemudian juga kami ada juga tenaga di KKHI, ya, di klinik kesehatan haji kita. Kemudian ada tenaga pendukung kesehatan kita sebanyak kurang lebih 200 orang. Ya, demikian siap. Yang disiapkan Mbak Liz. Oke, Dok, singkat saja nih. Kalau kita melihat bahwa cuaca berarti di sana cukup panas seperti itu, apa mungkin imbauan dari Anda bagi untuk para jemaah calon haji dalam menjaga kondisi kesehatannya dalam beribadah, Dok? Ya, kami juga dalam mengantisipasi kalau kita melihat cuaca di tanah suci, khususnya di Nabawi ini, pada sore hari ya menjelang zuhur ke asar itu bisa antara 42 sampai 45 derajat Celcius, sehingga kami juga tim promosi kesehatan yang langsung berada di daerah sekitar Nabawi juga, dan di sekitar hotel di Markaziah di Nabawi di Madinah, juga tim promosi kesehatan memberikan oralit kepada jemaah haji, ya, kemudian mengedukasi supaya tidak terjadi dehidrasi. Jadi slogan kita adalah jangan tunggu haus, minum setiap 2 menit sekali 200 mili. Demikian Mbak Elisa. Baik. Terima kasih Dr. Tafsin telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Dr. Tafsin Al-Farizi, Kepala Seksi Kesehatan Dakar Madinah, yang sudah bersedia berbincang bersama kami dalam berita.